Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deren Ahmad Kurniawan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian piutang dan juga ciri-ciri dari piutang tersebut. Pengertian piutang. Piutang adalah jenis transaksi dalam akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang kepada seseorang, perusahaan, atau organisasi untuk sebuah layanan atau barang yang telah diberikan kepada konsumen tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri piutang. Ciri-ciri akuntansi piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo yaitu istilah yang menjelaskan penjumlahan dari nilai transaksi utama lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan cara kredit bukan hanya membayar berapa nilai barang yang telah dibeli, tetapi juga bunganya karena dia meminta waktu untuk membayar barang tersebut dengan tempo. Yang kedua, adanya tanggal jatuh tempo. Piutang wesel adalah unsur kedua dan bagian dari ciri-ciri akuntansi piutang adalah adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang wesel. Umumnya, penjual menggunakan dua jenis pengukuran umur surat promes, yaitu bulan dan hari. Jika promes sudah berumur bulanan, maka tanggal jatuh temponya sama dengan tanggal pembeli melakukan transaksi kredit tersebut. Hanya saja berbeda bulan. Apabila promes berumur hari, maka wajib dilakukan penghitungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh temponya secara pasti. Dan yang ketiga, adanya bunga yang berlaku. Piutang wesel terjadi dikarenakan pembeli memutuskan melakukan transaksi secara kredit dan hal ini menimbulkan bunga. Bunga dalam hal ini dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu dan sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan kredit tersebut. Untuk besaran bunga dalam hal ini sesuai kebijakan dari penjual dalam menentukan tingkat bunga yang dipakai. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya di materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ihsan Nasution. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan akan melanjutkan materi dari kawan saya yang sebelumnya. Ya, masih sama ya kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang piutang kan. Materi tentang piutang. Saya akan menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis piutang. Pertama, piutang yang pertama itu piutang usaha atau account receivable. Piutang usaha merupakan suatu pembelian secara kredit. Jadi piutang ini terjadi akibat terjadinya penjualan barang atau jasa secara kredit. Umumnya piutang ini ditagih dalam kurun waktu 30 sampai 60 hari. Dan juga piutang ini termasuk piutang terbesar dalam perusahaan kawan-kawan. Ya, yang kedua adalah piutang wesel. Jenis piutang wesel adalah yang merupakan penguatan dari piutang dagang sebelumnya. Di dalam praktiknya, piutang wesel adalah sebuah janji yang tertulis yang tidak memiliki syarat tertentu, yang dibayar di tanggal yang akan datang akibat jual beli secara kredit di masa yang akan datang. Di dalam piutang wesel juga terdapat subjenisnya,
yaitu wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Yang ketiga adalah piutang lain-lain atau other receivable, yaitu apapun bentuk dari tagihan yang tidak termasuk dalam jenis piutang dagang dan piutang wesel. Seperti contohnya piutang dividen, terus piutang bunga, piutang berbunga, dan uang muka pembelian, tagihan berlangganan untuk pengambilan tempat pembelian, dan tuntutan kerugian para perusahaan asuransi. Jadi itulah jenis-jenis piutang ya kawan-kawan. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya yang selanjutnya. Terima kasih, saya Muhammad Iksan Nasution. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Diva. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang piutang yang disampaikan oleh kawan saya sebelumnya tentang klarifikasi piutang. Klarifikasi piutang menurut ahli Smith dan Skosen, dalam piutang terdapat klarifikasi yang terdiri dari piutang dagang. Dalam piutang dagang ada wesel tagih. Wesel tagih ini dikuatkan oleh janji formal tertulis untuk membayar. Piutang usaha merupakan piutang dagang yang tidak dijamin rekening terbuka, yang merupakan suatu peluasan kredit jangka pendek. Jatuh temponya adalah 30 sampai 90 hari. Piutang bukan dagang biasanya didukung dengan persetujuan resmi atau formal dan secara tertulis. Piutang bukan dagang harus dibuat dalam perkiraan yang judulnya sesuai dalam keuangan. Piutang bukan dagang ini termasuk semua tipe lainnya dan mempunyai beberapa jenis transaksi, diantaranya penjualan surat berharga, uang muka pada para pemegang saham, direktur, pejabat, dan karyawan, setoran kepada direktur, pembayaran di awal pembelian, setoran untuk menjamin suatu kontrak atau pembayaran biaya, tuntutan atas kerusakan atau kerugian saham yang harus disetor. Pengelolaan piutang. Piutang adalah aset yang sangat material. Untuk itu dibutuhkan manajemen pengelolaan piutang yang efektif dan efisien agar dana yang diinvestasikan dalam piutang sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan sehingga tidak mengganggu aliran kas. Berikut adalah pengelolaan piutang yang bisa dilakukan pengambilan keputusan-keputusan. 1. Standar kredit. Standar kredit merupakan kualitas kelayakan kredit seseorang pemohon kredit yang bisa diterima oleh perusahaan kredit. Kedua, syarat kredit. Syarat kredit dapat menetapkan adanya periode yang mana kredit diberikan dan potongan tunai jika ada untuk pembayaran lebih awal. Ketiga, kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang meliputi beberapa keputusan sebagai berikut: potongan tunai, persyaratan khusus, tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Sekian penjelasan materi piutang yang disampaikan oleh kawan-kawan saya dan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.